1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian tahun 65 kan terjadi kekacauan September yang dinanti oleh Soeharto. Pada tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai hari lahirnya kesaktian Pancasila. Sebelumnya itu di tanggal 1 Juni tahun 66 itu sudah tidak lagi dipakai karena kekuasaan sudah beralih ke tangan Soeharto. Lalu dibuat DPR dan MPRS yang dipimpin oleh Nasution. Kemudian menurunkan secara resmi Soekarno dan mengganti presiden oleh Soeharto. Semenjak zaman Soeharto ini tidak lagi 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila, diganti dengan hari kesaktian Pancasila. Soekarno waktu itu adalah ketuanya BPUPKI. Soekarno sebagai ketua menyampaikan pidato pembukaan dan menyampaikan 5 asas untuk membangun negara baru yang dijadikan sebagai landasan bernegara. Maka Muhammadiyah mengatakan bahwa sebetulnya yang mulai mengusulkan 5 sila itu adalah dia, yang Muhammadiyah ini pada tanggal 29 Mei. Lalu dipidatokan pada tanggal 1 Juni oleh Soekarno di dalam sidang BPUPKI yang kemungkinan menurut Muhammadiyah Soekarno ini dia dalam tanda petik berhutang atas rancangan draft naskah yang sudah dibuat karena Muhammadiyah waktu itu bertindak sebagai sekretaris di BPUPKI. Soekarno ini terlihat lebih cenderung kepada pemikiran sekuler. Akhirnya ada kesepakatan 22 Juni yang menghasilkan rumusan Pancasila yang sila pertamanya adalah sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia, permusyawaratan sosial. Nah, ini yang menjadi kesepakatan waktu itu di BPUPKI. Dilihat dari tanggal 22 Juni saja 1 Juni dengan 22 Juni itu hasilnya sudah beda walaupun istilahnya tetap masih menggunakan istilah Pancasila atau 5 dasar itu. 5 dasarnya dipertahankan tetapi substansinya sudah berubah karena dalam sidang-sidang BPUPKI ini terdapat ulama-ulama tokoh Islam dan para pejuang Islam. Para ulama juga ikut di dalam BPUPKI sehingga perdebatan itu dinamiskan tentang dasar negara ini sehingga lahirlah nanti kesepakatan 22 Juni itu yang disebut dengan Piagam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seki Putra dari kelas B1 Pagi Sipil dengan NPM 2207 210081. Akan tetapi ketika Indonesia merdeka, betul-betul merdeka dari 22 Juni nanti, naskah ini dibiarkan saja Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sampai Indonesia betul-betul dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus. Nah, pada tanggal 18 Agustus ada sidang PPKI. Di antara poin sidang PPKI ini adalah memperbarui syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan yang maha negara itu tertera dengan sangat tegas bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali dengan semangat Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jadi artinya pemikiran dasarnya tidak berubah dari hasil BPUPKI itu adalah naskah 18 Agustus. 18 Agustus itu dijadikan sebagai hari konstitusi gitu. Jadi hari Pancasilanya 1 Juni 18 Agustus pada tanggal 10 November itu ada peristiwa perang di Jembatan Merah, dan 10 November menandatangani pada 22 Juni itu adalah tim ini menjadi pernyataan kemudian kenapa satu dasar negara kok harus menunjuk kepada seseorang yaitu Soekarno. Nah, ini sebetulnya tidak bijak, seolah-olah tokoh lain itu tidak ada perannya di dalam menetapkan dasar negara. Indonesia didirikan secara bersama-sama oleh berbagai kalangan dan sudah disepakati sejak awal terbentuk republik. Republik ini adalah milik Republik. Nah, oleh sebab itu sebetulnya yang paling bijak di dalam sejarah adalah kita harus menciptakan ikon-ikon bersama, ikon publik yaitu mirip publik, bukan mirip seseorang seperti satu. Apalagi kalau kita melihat sejarah, maka kita akan melihat bahwa kontribusi umat Islam dan gerakan-gerakan Islam itu sangat signifikan. Nah, ini yang kadang-kadang
Kita lupa, haji ini melting pot, dia tempat pertemuan semua orang dari seluruh kawasan, dan rata-rata yang mengalami kolonialisme atau mengalami penjajahan ini kawasan-kawasan yang dihuni umat Islam. Contoh misalnya Asia Tenggara, ada Indonesia, ada Malaysia, dan ada Thailand dan Filipina. Oke, sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Nanda, nomor NPM 2207210077 dari kelas B1 pagi, ingin melanjutkan hasil review video Pancasila. Saya lanjut. Jadi yang disebut dengan nasionalisme etnik, yaitu etnik tertentu yang bikin negara dan bikin negara. Kan ada kebebasan akan revolusi Prancis itu. Jargonnya adalah liberty, flat, mad, dan eglet. Jadi apa namanya kesamaan kebebasan? Nah, lalu gagasan ini sampai juga ke Indonesia. Tapi gagasan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia itu bukan gagasan etnis. Sebab kalau gagasan nasionalisme Indonesia sama dengan nasionalisme Eropa. Bisa dibayangkan, jadi negara Indonesia bisa bikin negara, mungkin bisa lebih dari 500 negara yang di Indonesia itu. Tapi karena beda suku di Indonesia yang disebut dengan nasional. Indonesia sebenarnya bangsa identitas kultural. Kalau kebebasan itu atau nation itu adalah identitas kebudayaan yang disebut kebudayaan Indonesia. Makanya ketika Indonesia lahir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Afandi dari Sipil B1 Pagi dengan NPM 2207210086 yang berpendapat yaitu mereview tentang Pancasila yang sebelumnya sudah direview oleh teman saya, dan saya melanjutkan videonya yang berisikan. Jadi kalau kita bayangkan nih, misalkan agama Islam waktu itu menjadi faktor penentu yang sangat signifikan untuk memudahkan komunikasi antara orang Aceh dengan orang Papua. Yang paling jauh itu bisa ngomong, bisa berbicara, bisa duduk bersama, karena ada faktor pengikat yang sangat kuat. Selain karena sejarah faktornya juga karena bahasa. Yang penting adalah karena sama-sama beragama Islam. Nah, sehingga faktor ini tidak bisa disebut sebagai faktor sederhana. Makanya kenapa para ulama pejuang Islam waktu itu di BPUPKI ngotot bahwa yang harus menjadi landasan negara kita ini adalah agama Islam. Kenapa begitu? Karena yang paling besar sahamnya untuk pembentukan negara ini adalah umat Islam. Di Indonesia pada waktu itu kesepakatan menciptakan mau mendirikan Indonesia itu karena yang berperan sangat banyak ini adalah umat Islam. Salah satu disyaratkan oleh umat Islam bagaimana supaya umat Islam ini menjadi dasar negara, sehingga Pancasila ini saya kira akan menjadi kecelakaan sejarah kalau dia nanti dinisbatkan hanya kepada seseorang saja, dan ini akan menjadi bibit perpecahan di tengah umat, karena Pancasila harta milik kelompok cendana saja, itu yang menutup ruang untuk kelompok-kelompok yang lain memberikan terhadap Pancasila. Jadi tafsirnya ini tidak diperbolehkan untuk yang lain dengan tafsirnya. Soeharto dulu berbeda tafsir Pancasila dengan Soeharto, maka akan ditangkap. Undang-undangnya sudah bersih, kenapa ditangkap? Sebut anti Pancasila itu. Misalnya bagaimana panasnya tidak Pancasila yang mendirikan NKRI. Nama saya Muhammad Nabibi dengan nomor NPM 2207210082.
Nah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Jadi, pada tahun 80-an di Indonesia, puncaknya penangkapan aktivitas korbannya banyak sekali artis GPI. Akhirnya itu yang ditangkap pada zaman Orde Baru itu. Jumlahnya tidak sedikit, sehingga yang dimusuhi yaitu umat Islam. Nah, dari sampai dibuat berbagai macam cara supaya artis anti-Islam yang membahayakan Orde Baru, itu lalu tahun 90-an. Puncaknya, pada zaman reformasi sebetulnya punya kesempatan untuk memainkan politik, tapi ternyata kelihatannya karena terlalu lama dipasung dari kebebasan berpolitik oleh Orde Baru, apa keterampilan politik umat Islam ini belum terasa, sehingga reformasi ini justru malah belum memberi ruang kepada umat Islam. Gerakan Islam itu terorisme, itu semuanya itu dituduhkan kepada gerakan Islam. Dari situ terorisme ini sekarang berubah menjadi isu Pancasila. Jadi seolah-olah semua gerakan yang dia anti kepada pemerintahan, anti mengkritik kepada penguasa dianggap sebagai gerakan anti Pancasila. Namanya Indonesia, Pancasila ini. Nah, maka kan Pancasila ini harus dibangun, maknanya melalui dialog bukan melalui kekuasaan. Maka sekali lagi ini bukan hanya akan menghancurkan kekuasaan itu sendiri, tetapi juga akan berefek sangat besar untuk nasionalisme Indonesia, untuk persatuannya. Umat Islam ini salah satunya adalah jangan sampai dasar negara yang sudah disepakati sebagai kabin platform ini dinodai dengan tindakan-tindakan penguasa yang mementingkan diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.